Ya, karena kita tahu sendiri siapa Bayakapuk. Banyakapuk itu adalah ada seorang wanita yang mengacaukan dusun Majapahit dan sekarang tertangkap. Nah, setelah Kamandanu dan Ranggalawe mendatangi wanita tersebut, ternyata wanita tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Nostalgia Film Kolosal era pertengahan 90-an. Di video kali ini kita akan mengulas kembali serial Tutur Tinular dalam episode Prahara di Gunung Arjuna. Dikisahkan suatu ketika Aki Tampak Roang itu sedang menyusuri sebuah hutan. Di sana Aki Tampak Roang menjumpai ada segerombolan orang sedang berlalu lalang. Nah, akhirnya Aki Tampak Roang mencoba untuk mendekati para penduduk yang sedang berlalu lalang tersebut. Nah, ternyata orang-orang yang berlalu lalang tersebut itu adalah orang-orang masyarakat dari kerajaan Singosari, yang mana setelah mereka tahu bahwa Raden Wijaya mendirikan sebuah pedukuhan di hutan tarik yang bernama Majapahit, akhirnya mereka berbondong-bondong untuk pindah ke sana. Karena dikisahkan bahwa pemerintahan kerajaan Gelang-Gelang atau kerajaan Kediri itu selalu bersikap kejam terhadap penduduk, terutama penduduk di sisa-sisa kerajaan Singosari. Melihat adanya fenomena tersebut, akhirnya Aki Tampak Roang kembali ke kediaman Arya Kamandanu dan Mesin di lereng Gunung Arjuna. Di sana Aki Tampak Roang menceritakan bahwa siang tadi dia menjumpai ada beberapa orang-orang yang ingin pindah ke hutan tarik karena di sana berdiri Dukuh Majapahit. Nah, saat mendengar laporan dari Aki Tampak Roang, tiba-tiba Arya Kamandanu jadi ingat bahwa dia pernah saat mencari hewan buruan dan menyasar di rombongan orang-orang Raden Wijaya, ya, bahwa Kamandanu sudah berjanji suatu saat pasti dia akan mengajak Mesin maupun Panji Ketawang serta Ayuwandira untuk diboyong ke Majapahit. Namun karena pertimbangan Ayuwandira masih bayi, jadi kondisi tersebut tidak memungkinkan. Jadi Nyai Ragarunting itu menyarankan supaya Arya Kamandanu itu ditunda dulu untuk memboyong keluarganya ke Majapahit. Namun Arya Kamandanu yang mungkin dalam perasaan sedang galau, ya, karena dia takut, ya, khawatir barangkali Ranggalawe itu menunggu Kamandanu sangat lama, ya. Jadi takut dia disebut sebagai pengkhianat dan lain-lain. Maka Mesin akhirnya mencoba mendekati Kamandanu. Ternyata Arya Kamandanu menjelaskan tentang kegalauannya yang sedang ia pikirkan, ya. Karena bagaimanapun juga Arya Kamandanu itu adalah putra dari Empu Hanggaraksa, seorang empu kepercayaan dari Prabu Kertanegara, Raja Singosari. Nah, maka Mesin akhirnya meyakinkan pada Kamandanu, artinya kalau memang Kamandanu hendak menghadap ke Majapahit, Mesin persilahkan, nanti biar Mesin yang menyusul, bersama dengan tentunya Ayuwandira dan Panji Ketawang, dengan ditemani oleh Nyai Ragarunting dan Aki Tampak Roang. Sehingga akhirnya apa? Keesokan harinya Arya Kamandanu pamit untuk menghadap ke Majapahit. Saat Arya Kamandanu menuju ke pedukuhan Majapahit, akhirnya kemudian Kamandanu menemui baik itu Ranggalawe, Lembu Sore dan Banyakapuk. Nah, saat Kamandanu baru datang, awalnya Ranggalawe itu ya agak sedikit marah. Kenapa? Ya karena Kamandanu sudah lama meninggalkan daripada Dukuh Majapahit tersebut. Nah, akhirnya Kamandanu menceritakan bahwa sepulangnya saat menghadap Ranggalawe dulu, ya, itu dihadang oleh Empu Tongbajil dan Dewi Sambi yang kemudian terluka karena pukulan Ajian Sukorogeni dan Tapakwisa, dan dia harus ditolong oleh seorang bernama Ki Swagatabrama di desa Tinebala. Nah, saat Kamandanu menceritakan tersebut, akhirnya Bayakapuk tiba-tiba kaget. Nah, ya karena kita tahu sendiri siapa Bayakapuk. Banyakapuk itu adalah orang yang telah menghamili daripada Ayu Pupu, putri daripada Ki Swagatabrama. Nah, saat Banyakapuk itu menanyakan kepada Kamandanu, ya, Kamandanu pun menjawab bahwa Ki Swagatabrama itu
dulu memang seorang lurah, tapi akhirnya tidak menjadi lurah lagi karena dia malu bahwa anaknya itu hamil dan melahirkan seorang bayi tanpa bapak. Ya tentu banyak kapuk mendengarkan cerita Kamandanu, dia agak bersedih seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu guys, biar semangat. Nah, di lain pihak, saat melihat fenomena-fenomena banyak masyarakat sekitar masyarakat sisa-sisa kerajaan Singosari itu pindah ke hutan tarik, akhirnya kondisi tersebut membuat daripada pihak pemerintahan Kediri itu mulai resah, sehingga Putong Bajil beserta dengan Lejong dan juga para begunel yang lain itu dipanggil untuk menghadap daripada Pangeran Ardaraja ya, terkait dengan mengapa banyak sekali orang-orang Singosari yang hijrah ke hutan tarik. Nah, jadi di situ Ardaraja itu apa? Menghendaki supaya perondaan itu lebih diperketat. Di pihak lain, Sakawuni yang telah menyembuhkan dirinya di Bukit Penampihan karena pasca terkena tapak wisa oleh Dewi Sambi ya. Akhirnya Sakawuni hendak menemui dua orang yang rencananya itu ingin dihukum, yaitu ayahnya sendiri Banyakapuk dan Arya Kamandanu yang telah membuat Sakawuni kecewa. Jadi Sakawuni itu menuju ke lereng Gunung Arjuna. Di sana ia ketemu Panji Ketawang yang masih kecil ya, sedang mencari air ya. Akhirnya Panji Ketawang mengantar Sakawuni untuk menemui daripada Mesin. Jadi di situ akhirnya Sakawuni bertemu dengan Mesin yang karena keduanya ternyata sudah saling mengenal ya, karena kita ingat di beberapa episode sebelumnya ya, bahwa Sakawuni dan mantan suaminya itu Losinsan pernah ditolong oleh Sakawuni ya. Jadi mereka ternyata sudah saling kenal. Nah di situ akhirnya Mesin menceritakan keadaan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya Mesin dinikahi oleh Kamandanu itu karena apa? Untuk menutupi aibnya, dan anak yang dilahirkan itu juga merupakan anak dari kakaknya Kamandanu yang bernama Arya Dwipangga. Begitu juga si anak kecil yang bernama Panji Ketawang, dia juga anak daripada calon istri Kamandanu yang bernama Nareratih yang sudah meninggal. Maka setelah kejadian tersebut, akhirnya Sakawuni keesokan harinya itu pergi meninggalkan gubuk di lereng Gunung Arjuna tersebut dengan perasaan menyesal, karena selama ini Mesin sudah berburuk sangka kepada Kamandanu, sehingga Mesin akhirnya Sakawuni akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk mencari Banyakapuk. Nah, suatu ketika ya Sakawuni akhirnya menemukan dusun Majapahit tersebut. Di sana Sakawuni itu mencari terus Banyakapuk, hingga kemudian akhirnya Banyakapuk pun menghadap pada Sakawuni. Di situ mereka akhirnya saling bertarung ya. Banyakapuk sendiri awalnya itu heran bahwa mereka tidak saling kenal, kenapa dia mencari terus Banyakapuk, bahkan menantang untuk bertarung. Setelah akhirnya Sakawuni mengaku bahwa dia adalah anak daripada Ayu Pupuh ya, seorang wanita dari desa Tanibala yang diambilinya, maka akhirnya apa? Banyakapuk tidak lagi melawan, tetapi lebih pada mempertahankan diri, atau bahasa lainnya itu dia lebih banyak mengalah karena tahu yang dihadapinya itu adalah ternyata anak kandungnya. Saat terjadi sebuah pertarungan, akhirnya apa? Raden Wijaya itu melerai daripada pertarungan tersebut, dan Sakawuni akhirnya ditahan oleh Raden Wijaya supaya tidak lagi melanjutkan pertarungan. Nah sementara di lain pihak Raden Wijaya itu merintahkan pada Ronggolawe untuk apa? Untuk menuju ke Kediri ya, menyamar menjadi orang biasa, karena tujuannya adalah untuk mengetahui gerak-gerik daripada lawan. Dan pada saat yang bersamaan Ronggolawe juga mengajak Arya Kamandanu ya untuk menyelidiki di lawan. Ternyata di Kediri kondisinya itu apa? Memang betul perondaan itu diperketat. Bahkan diceritakan bahwa beberapa peronda yang hendak beberapa masyarakat yang hendak menuju ke hutan tarik itu ada yang tertangkap. Nah, jadi mereka-mereka yang hendak
hijrah ya atau pergi menuju hutan tarik itu yang tertangkap itu dihukum ya, dicambuk di hadapan masyarakat banyak. Nah, jadi waktu itu Ranggalawe bersama Kamandanu itu melihat, menyaksikan sendiri bahwa ternyata memang betul pemerintahan Kediri itu memang sangat kejam sekali, terutama pada rakyat-rakyat Singosari. Nah, setelah Ranggalawe dan Kamandanu kembali dari Kediri, ternyata di sana ya, dia menjumpai bahwa ada laporan ada seorang wanita yang mengacaukan dusun Majapahit dan sekarang tertangkap. Nah, setelah Kamandanu dan Ranggalawe mendatangi wanita tersebut, ternyata wanita tersebut adalah Sakawuni, yang tidak lain adalah sahabat daripada Kamandanu. Nah, Banyak Kapuk itu berkali-kali meminta maaf kepada Sakawuni, namun Sakawuni itu tidak mau tahu. Hingga Sakawuni akhirnya mau menerima maaf daripada Banyak Kapuk, tapi dengan syarat mereka ingin adu kesaktian sampai mati. Banyak Kapuk pun juga mengiyakan persyaratan tersebut. Namun Banyak Kapuk karena di situ statusnya adalah seorang pengabdi, maka dia minta izin dulu pada Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya pun mengizinkan, namun dengan catatan karena Majapahit itu adalah sebuah pedukuhan yang sedang merintis menuju kerajaan, tentunya membutuhkan senopati. Jadi Raden Wijaya itu memberikan syarat, siapapun salah satu di antara mereka yang bertarung, yang mati itu dikuburkan secara terhormat, sedangkan yang menang harus menjadi senopati Majapahit. Nah, akhirnya esoknya diadakanlah pertarungan adu kesaktian antara Sakawuni dengan Banyak Kapuk. Nah, dalam pertarungan tersebut Banyak Kapuk itu tidak banyak menyerah. Dia lebih seperti menyerah seperti itu. Karena bagi Banyak Kapuk dia rela mati asal yang membunuh itu adalah anaknya sendiri. Atau bahasa gamanya, asal anakku bahagia, aku rela mati, nggak masalah lah, seperti itu. Nah, namun saat Banyak Kapuk sudah mulai kesakitan, ya, sudah mulai lemas, Sakawuni itu mengambil pisaunya. Jadi waktu itu Sakawuni hampir mau menusuk Banyak Kapuk. Namun saat Sakawuni hendak menusuk Banyak Kapuk, akhirnya dia tidak jadi membunuhnya, atau pisaunya dibuang. Lalu dia kemudian memeluk Banyak Kapuk dengan memanggil sebutan ayah. Disitulah untuk pertama kalinya terjadi namanya antara seorang anak dengan bapak itu saling berpelukan secara mesra ya. Kita bayangkan saja 18 tahun diterlantarkan itu seperti apa rasanya. Nah, setelah mereka berdua damai, akhirnya pun Banyak Kapuk juga menceritakan bahwa sebetulnya setelah Banyak Kapuk meninggalkan desa Tanibala, dia hendak untuk melamar Ayu Pupuh yang tidak lain adalah ibu daripada Sakawuni. Hanya karena dulu ketika masa pemerintahan Prabu Kertanegara sedang ada namanya ekspedisi Pamalayu dan kondisi politik semakin panas, maka Banyak Kapuk itu sampai lupa bahwa dia itu hendak melamar daripada kekasihnya, yaitu Ayu Pupuh. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ngopi lagi ya. Nah, di lain pihak ya, itu ada seorang pencari kayu ya di sekitar lereng Gunung Arjuno, yaitu tempat daripada gubuk kediaman Kamandanu dan Mesin. Itu seorang pencari kayu menemukan ada 2 mayat. 2 mayat tersebut adalah tentara Kediri. Nah, karena si pencari kayu tersebut itu ketakutan, dia segera lari dan melaporkan pada lurah desa setempat. Nah, karena lurah desa setempat juga tidak mau disalahkan oleh pihak kerajaan, maka akhirnya apa? Si lurah dan si pencari kayu tersebut melaporkan ke pihak kerajaan Kediri, yaitu menemui Dewi Sambi, karena posisi Entong Banjir kan sedang dipanggil oleh Pangeran Ardaraja. Nah, jadi Ki Lurah tersebut melaporkan pada Dewi Sambi, maka akhirnya apa? Dewi Sambi beserta dengan anak buahnya segera menuju ke lokasi ditemukan mayat tersebut. Nah, jadi lokasi mayat tersebut itu konon dikisahkan itu waktu itu sedang meronda. Nah, waktu itu sedang melihat Mesin ya. Mesin hendak diperkosa, tapi Mesin itu membela diri hingga 2 prajurit tersebut tewas. Nah, pada saat Dewi Sambi beserta rombongannya menuju ke lokasi daripada kedua mayat tersebut, nah, si lurah tersebut itu menceritakan bahwa di lereng Gunung Arjuno itu ada satu gubuk yang terpencil ya. Bahkan tiap hari itu sering terdengar suara bayi menangis. Nah, bayi tersebut itu
adalah tentunya Bayu Ayuandira. Cuma karena penduduk desa tersebut tidak ada yang berani menuju ke sana karena dikira itu di sana itu ada genderuwo gitu, hantu. Maka dari itu akhirnya Dewi Sambi beserta dengan anak buahnya mencoba untuk mendekati gubuk tersebut. Nah, pada saat Dewi Sambi beserta anak buahnya menuju gubuk tersebut, itu Mesin itu mengetahui. Maka akhirnya segera Mesin segera menuju ke gubuk tersebut, ya. Ganti pakaian, ya, pakaian aslinya dari Cina, karena selama ini kan Mesin itu kan menggunakan busana Jawa, ya, pakai kemben gitu. Jadi akhirnya karena tahu di situ ada rombongan orang-orang Kediri, ya, jadi Mesin ganti pakaian Cina supaya gerak-geriknya saat bertarung itu lebih luas gitu, ya. Sementara Ayuandira itu digendong oleh Panji Ketawang, ya. Jadi Panji Ketawang disuruh lari sejauh-jauhnya, ya. Jadi kalau ada apa-apa disuruh berteriak. Nah, supaya Aki Tampak Kerwang dan Nyai Raga Runting itu datang menolong. Nah, maka akhirnya Panji Ketawang membawa lari Ayuandira, sedangkan Mesin mencoba untuk menghadapi daripada tentara Gelang-Gelang atau Kediri. Nah, di situ terjadilah pertarungan. Dalam pertarungan tersebut, karena posisi Mesin itu habis melahirkan, tentu saja dia itu lemas, ya, hingga terkena ajian tapak wisa oleh Dewi Sambi, dan Mesin terjatuh di sebuah jurang. Sementara Panji Ketawang itu lari terus membawa Ayuandira, hingga suatu ketika itu Panji Ketawang ketahuan oleh tentara Kediri. Nah, pada saat tentara Kediri hendak menangkap Panji Ketawang, Aki Tampak Kerwang dan Nyai Raga Runting itu menolong Panji dan Ayuandira, sehingga Panji dan Ayuandira itu diselamatkan oleh Aki Tampak Kerwang dan Nyai Raga Runting. Sementara Mesin yang terjatuh di jurang dalam keadaan pingsan. Pada saat yang bersamaan itu ada seorang tabib dari bangsa Cina namanya Wong Yin. Wong Yin memiliki murid kecil namanya Tanca. Nah, Tanca ini itu dikisahkan kelak itu menjadi seorang tabib besar di Majapahit. Nah, jadi Mesin itu ditolong oleh Wong Yin, ya, karena lukanya sangat parah. Sementara Kamandanu dan Sakawuni yang hendak untuk mengajak Mesin dengan Ayuandira maupun Panji Ketawang, ternyata saat menuju ke gubuknya itu sudah dalam kondisi terbakar. Jadi sejak saat itu Kamandanu itu mulai berpisah dari Mesin maupun Panji Ketawang maupun Ayuandira. Baik sahabat, itu saja ulasan singkat daripada serial Tutur Tinular episode Prahara di Gunung Arjuna. Ya, di sini ada beberapa pesan yang bisa kita petik, ya. Yang pertama adalah mengenai kisah daripada Banyak Kapuk dengan Sakawuni. Jadi bagaimanapun, ya, bencinya seorang anak terhadap lelaki yang telah menodai ibunya hingga kemudian melahirkan dia, tetap di situ pasti ada rasa cinta antara seorang anak dengan bapak. Jadi sebab apapun bencinya anak terhadap seorang bapak, pasti di situ menyimpan adanya rasa cinta. Nah, ini dikisahkan Sakawuni yang awalnya itu dendam terhadap Banyak Kapuk, akhirnya mereka bisa luluh juga. Begitu juga bagi seorang ayah. Nah, tidak ada yang namanya artinya tidak ada seorang ayah yang rela menelantarkan anaknya. Jadi di situ sebetulnya Banyak Kapuk itu sudah ada niatan untuk melamar daripada Ayu Pupu, hanya saja karena tugas seorang prajurit, ya, artinya dia mengutamakan daripada tugas negara. Tetapi saya yakin Banyak Kapuk di dalam hatinya itu pasti selalu menyimpan rasa bersalah dan rasa dosa. Dan yang kedua, ya, pelajaran yang kedua, ketika dikisahkan beberapa rombongan orang-orang Singosari menuju ke hutan tarik yang berdiri Pedukan Majapahit, ya, di sini menggambarkan bahwa harismatis seorang pemimpin bagaimanapun keadaannya pasti akan selalu diikuti oleh rakyatnya. Jadi di sini Raden Wijaya itu ibarat kata sebuah pelita yang mengundang beberapa laron. Laron itu ibarat kata adalah orang-orang Singosari yang masih setia pada rajanya. Baik sahabat, itu saja ulasan yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam episode Senjakala di Kediri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Willem Kolosal.